Sahabat JMSI dimanapun Anda berada, hari ini saya berada di Gunung Katun Tanjungan. Kembali bertemu dengan manusia supernya tuh Bang Laili. Beliau adalah kepala tiup Gunung Katun Tanjungan yang hari ini ketika kita lihat romannya sehat, cerah, ceria karena sesuatu. Dan kita bongkar sesuatu itu seperti apa. Check it out. Apa kabar Bang Laili? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa. Beliau ini selain kepala juga hobi konten. Nanti kita akan ngobrol khusus tentang hal itu ya. Bang Laili, ini izin ini mengganggu sebentar. Per hari ini jenengan boleh ceritakan terlebih dahulu nih kondisi kesehatannya seperti apa? Karena wajahnya selalu ceria-ceria. Alhamdulillah untuk kesehatan sehat, jadi nggak ada kendala. Yang jelas kesehatan. Ya kalau kita sedikit pilek, batuk itu hal biasa. Itulah. Tapi kalau ada penyakit itu alhamdulillah setiap kita cek itu alhamdulillah aman lah ya, aman lah. Oke, aman. Bang Laili, ada yang menarik nih. Ada yang menarik per tahun ini di 2025 bagaimana kebijakan pemerintah secara nasional itu adalah tiup dapat konsentrasi di ketahanan pangan. Nah, gitu. Tapi kalau kita lihat secara aturan secara nasional bahwa ada perubahan sirkulasi hukum, aturan, regulasi terkait dengan ketahanan pangan yang dulu dengan ketahanan pangan di 2025. Nah, ini kita langsung serius ini agaknya. Karena ketahanan pangan sudah urusan perut rakyat, ini agak repot kalau nggak serius. Nah, ini boleh cerita regulasinya seperti apa sih per tahun 2025 ini? Kalau ketahanan 2025 ini dia penyertaan modal. Nah, ketika dia penyertaan modal itu berarti desa atau bumti dituntut itu berkembang. Nah, jadi kalau ketahanan pangan itu 20% dari pagu. Nah, jadi pagu saya 880 berapa sehingga sekitar di 180 juta. 180 juta. Nah, ketahanan pangan itu yang dikelola langsung oleh badan usaha milik tiuh kalau tempat kita, Bumti. Nah, jadi dana itu dikelola Bumti yang tidak bisa hilang dan dituntut harus berkembang. Nah, beda dengan ketahanan pangan tahun 2024. Kalau ketahanan pangan tahun 2024 itu bantuan. Nah, kalau bantuan kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan ya. Oke, artinya bahwa kita perlu penyesuaian ulang dong. Iya. Dengan regulasi yang ada ini. Nah, sebagai bentuk upayanya nih dalam rangka penyesuaian untuk menerapkan 20% ketahanan pangan Bang Laili di Gunung Katun Tanjungan biar jadi inspirasi buat yang lain. Nah, jadi kalau kita ini concern dengan usaha puyuh. Nah, jadi usaha puyuh itu kita sudah buat aturannya, kerjasamanya dengan tukang puyuh. Jadi itu masuk dalam regulasi TIU ya, perti bentuknya ya. Perti dengan Bumti. Karena puyuh itu berurusannya dengan Bumti, Bumti berurusannya dengan TIU. Jadi seandainya dana ini tidak berhasil, tidak berkembang, ya tetap kembali ke TIU. Maka kita sebagai kepala TIU, ya kita tetap harus ekstra di ketahanan pangan itu mengawasi biar dia sudah dikelola oleh Bumti. Kita nggak bisa lepas tangan. Ya. Kalau kita lihat sama-sama bahwa ketahanan pangan ini kan konsentrasi bagaimana penyertaan modal oleh TIU melalui dana desa ini itu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, kesejahteraan. Dengan gitu, ratannya dengan kesejahteraan. Artinya bahwa ini betul-betul dituntut untuk bisa berkembang. Harus berkembang. Nah, ini cerita sedikit. Keterlibatan BUMT dengan TIU terkait pengelolaan dana 20% ini seperti apa? Secara regulasi, secara hukum, secara aturan. BUMT itu kan pelindung dan pengayomnya kan tetap kepala TIU. Betul. Jadi mau tidak mau BPT dan kepala TIU itu terlibat di situ. Jadi memang nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Dalam pantauan dan pengawasan yang karena kita kepala TIU itu sebagai pelindungnya di situ di dalam struktur organisasi Bumti. Nah, baru dia ada direktur, ada sekretaris, ada bendahara. Manajemennya di manajemennya. Strukturnya. Nah, terus kemudian kan gini.
BMT kita ini kan termasuk yang sudah mulai running, Iya. sudah mulai jalan nih kan gitu. Artinya, adakah dasar atau aturan hukum, peraturan, baik secara pusat maupun nasional terkait 20% ini dikelola oleh BUMTI? Gitu ya. Kalau ini kan bukan peraturan lagi, karena sudah menteri langsung ya, yang langsung. langsung Permendes. peraturan menteri ya, Permendesnya yang memang yang mengatakan duit 20% ini harus dikelola BUMTI untuk ketahanan pangan sesuai dengan hasil analisa usaha yang akan dilakukan ada di kampung tersebut. Nah, jadi tidak bisa dibuat untuk fisik. Biarpun 1.000 perak tidak bisa dialihkan untuk fisik. Tapi memang betul-betul untuk pengembangan usaha. Nah, karena itu kita dituntut TIUH, BUMTI, TIUH nuntut BUMTI, ya. TIUH dituntut oleh kabupaten, kabupaten tuntut oleh provinsi, provinsi tuntut oleh provinsi. Dana itu harus berkembang. Luar biasa. Tapi gini nih, seneng apa agak terbebani nih ceritanya? Enggak terbebani. Tapi lebih prospektif. Karena kalau dia berjalan, ini kalau dia tidak ada kendala, namanya kita usaha. Ya, betul. Ya, namanya usaha, kalau apalagi kita di bagian ternak ya. Karena ini kan bisa meningkatkan PAD TIUH. Betul. Dari sisa hasil usahanya. Hasil usaha. Kita bagi. Modal kita pulang, ya. BUMTI, pengurus BUMTI ada ini. Insentifnya. Dan sudah ada aset. Betul. Kita punya aset. Ya. Jadi kita tidak ada beban sama sekali. 20% itu dikelola BUMTI, malah kita senang. Betul. Senang karena yang jelas, yang penting TIUH, kepala TIUH dan pengurus BUMTI itu harus sinkron usaha apa yang harus kita terapkan. Oh, cocok, keren, memang luar biasa. Nggak ragu kalau dengan beliau satu dengan analisa usaha. Tapi gini, tentu itu kan prosesnya agak lumayan nih. Ya. Yang mendasari, yang memotivasi TIUH dalam hal ini lewat Pak Kepala, Bang Laili, untuk mengambil usahanya itu adalah puyuh. Itu boleh cerita sedikit, Pak? Karena di TIUH kita sudah ada beberapa peternak. Betul. Sudah dia berternak puyuh, mungkin ada yang sudah 5 tahun. 5 tahun, betul. Jadi kita sudah ada ukuran. Hasilnya sekian. Betul. Hasilnya sekian. Tingkat risikonya seperti apa? Bagaimana sistem perawatan sampai pengelolaan? Risikonya paling di virus. Nah, tapi kalau kita kemarin itu kan pesan bibitnya dari Jogja, dari PT Paksi, yang terdaftar kenal. PT Paksi kita pesan dari Jogja, yang itu sudah dijamin. Saya pesan 6.000 dari Jogja, berangkat jam 8 sampai sini jam 10. Itu satu pun nggak ada yang mati. Luar biasa, termasuk ketahanannya kuat dia. Kuat, karena sudah divaksin juga. Ini perkiraan nih. Dalam 1 tahun. Untuk saat ini kan sudah mulai tabur benih nih, sudah mulai bertabur benih. Kabarnya juga sudah mulai bisa untuk berbagi keluarga, untuk penambahan gizi keluarga sudah bisa nih kita lakukan. Artinya efeknya nanti bisa meluas. Secara perawatan, Bang Laili, bagaimana dengan melibatkan orang-orang yang ada di seputar? Ini kalau cara merawatkan begini, karena yang kita urus ini bukan orang baru. Memang dia sudah peternak. Artinya dia sudah betul. Berarti sebelum dilakukan memang betul-betul sudah terbiasa. Betul. Jadi kendalanya hanya di virus. Oke. Kalau senilai 180 itu sudah potong pajak PPN PPA sudah ya. 180 itu bisa berapa ekor kita? Kalau saya kan begini. Jadi TIUH itu ada beberapa yang untuk ketahanan pangan untuk puyuh. Nah, yang kita pilih betul orangnya yang komitmen dan memang ahli di bidangnya. Dan ada saya nanti pakannya itu BUMTI juga yang beli. Jadi nanti peternak Oke. Gini, berarti keuntungannya BUMTI itu selain dia memiliki produksi telur, dia sebagai penyuplai pakan. Seluruh petani yang ada di Gunung Agung. Satu. Yang kedua, hasilnya telurnya
dari petani-petani yang ada itu kita beli dan kita yang memasarkan. Nanti dia masuk Bunti. Luar Jadi biasa. Bunti nanti yang cari pasaran. Betul keren. Betul. Artinya teman-teman bahwa terobosan ini luar biasa. Kalau selama ini bagaimana kita berpikir petani yang ada di seputaran ya monggo kok atur. Tapi di sini ada sebuah hubungan yang sifatnya mutualisme. Ada win-win solusi gitu. Sehingga Bunti bukan sekedar diuntungkan, tapi menjadi penyuplai penyembuh subur dari apa yang menjadi usahanya masyarakat. Keren. Nah, terus kemudian gini, selain dari Puyuh, ada nggak usaha yang memang milik Tio? Usaha milik Tio kebetulan tahun 2024. Nah, ini saya pernah menyertakan modal juga di Bunti dengan nilai anggaran 75 juta. 75 juta. Nah, itu sudah bergerak di kopi, alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Produksi kopi? Kopi. Bukan nanam kopi tapi Bukan. kan? Tapi kopi bubuk ya? Kopi bubuk. Siap konsumsi. Siap konsumsi. Ini menarik. Karena ternyata tukang kopi, penikmat kopi, di Tubaba ini gila-gilaan. Salah satunya saya. Artinya bahwa ini pun juga melalui sebuah analisa. Boleh cerita dikit kenapa bisa kita kopi ini sejarahnya seperti apa? Nah, jadi Rahmat Kopi ini kan kita pelanggan dengan Rahmat Kopi itu dari tahun 2021. Pelanggan. Cukup lumayan lama. Jadi beliau ini terkendala dengan ya mungkin modal lah. Betul. Nah, sehingga terakhir saya beli bulan tahun kemarin, awal tahun itu, beliau tidak bisa giling lagi, produksi lagi karena tidak ada untuk beli karena melonjaknya harga bahan baku karena melonjaknya harga kopi pada saat itu. Nah, sehingga pada saat itu saya tawarkan dengan beliau, bagaimana kalau Bunti punya modal, Rahmat yang bekerja, ya, dengan pemasaran yang selain punya Rahmat, Bunti juga memasarkan juga lewat online, lewat TikTok segala macam. Nah, sehingga beliau setuju pada waktu itu, sehingga disepakatilah keuntungannya berapa untuk Bunti, berapa untuk beliau, sudah ada kesepakatannya dan kontraknya berapa tahun sudah. Boleh cerita keuntungannya berapa per berapa, terus modalnya Tio apa, terus modalnya si Rahmat Kopi yang kemarin sempat hampir bangkrut di Makassar, terus kemudian kita ambil alih usahanya, terus kemudian sistemnya seperti apa, boleh cerita? Jadi Rahmat ini dia punya ilmu, nah punya ilmu, punya mesin produksi kopi, tapi beliau tidak punya modal. Tapi dia yang punya akses kopi, tempat bahan baku. Nah, jadi sehingga Bunti, pengurus Bunti itu belanja kopi dengan dia di Lampung Barat, Robusta kan. Nah, sehingga dengan keuntungan kemarin sudah ada analisis bersama, termasuk ketua BPT, keuntungannya 40-60. 40 untuk Rahmat, 60 untuk Bunti. Oke, keren. Ini bakal kaya Gunung Katut. Tapi gini, kemudian kan ini yang udah jalan nih kopi nih. Berarti kopi ini sudah berapa tahun kerja sama dengan Rahmat Kopi? Baru 5 bulan. 5 bulan ya. Tapi secara keuntungan sudah mulai bisa. Sudah mulai bisa ya. Nah, kemudian kan gini. Nanti hasil Bunti itu kan tetap akan berbagi dengan Tio untuk meningkatkan kesejahteraan minimal aparatur Tio, layakan penghasilan Tio, sehingga mereka bisa melayaninya lebih bagus lagi kepada masyarakat kan gitu. Oke, Bang Lely, saya kok lebih gini, basic Bang Lely apa sih sehingga berpikir menganalisa sebuah usaha itu luar biasa? Ya, kita nggak ada basic yang jelas, kita konten kreator. Ini yang menarik. Ternyata dengan konten kreator kita tambah ilmu. Tambah ilmu ya. Boleh promosiin, boleh kok. Nah, jadi konten kreator itu ya, kita selalu berpikir apa yang kita jual di media sosial itu laku. Kan begitu. Itu konten kreator. Berarti termasuk yang memasarkan telur puyuh dan kopi kita. Itu ada Bang Lely sendiri? Saya sendiri. Luar biasa. Ikut jualan. Dapat fee dong. Jelas. Selain kita dapat fee, kita ada juga sudah dibayar dari Meta. Luar biasa. Emang Mbak Meta baik banget kan. Oke, Bang Lely. Ini keren. Nah, terus kemudian gini. Upaya Bang Lely untuk merawat semuanya sehingga usaha ini
ke depan betul-betul bisa menjadi penopang ekonominya Gunung Katun Tanjungan? Itu seperti apa? Yang jelas kita cari orang yang kompeten, ya. Mencari orang kompeten itu bukan berarti dia hanya pintar, Betul. ya kan? Dia tidak bisa cukup pintar aja. Dia harus punya jiwa membangun. Itu yang pertama. Karena amanah itu, kalau dia amanah itu kan berarti dia sifatnya sementara. Betul. Seperti dengan saya Kepala, habis jabatan 2029. Sayang ada dalam benak dan pikiran saya bagaimana selama jabatan ini ada yang kita tinggalkan di kampung bisa dinikmatin orang banyak. Betul. Salah satu sekarang yang sudah saya rasakan pelayanan publik, seperti di kantor ini. Jadi di kantor ini yang libur cuma hari Sabtu. Minggu? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Jumat sampai Jumat. Sampai Jumat kita gotong royong. Jadi semua keperluan masyarakat selama ini jarang ke rumah. Ke balai gitu. Dan dipastikan selalu terlayani. Nggak ada. Nah itu aja. Nah itu adalah warisan yang tidak bisa dibayar. Betul. Karena kita menerapkan itu harus pakai kesabaran. Benar. Kalau kita nyuruh anak buah aktif, kalau kita nggak aktif, ya dilawan lah kita. Otomatis kita juga itu warisan yang nggak bisa habis. Betul. Kalau kita buat jalan itu dia bisa rusak. Nah, kalau saya sudah ada warisan. Betul. Minimal secara pelayanan. Ketika saya sudah ada warisan, beberapa tahun yang saya lewatin dan sebelum yang akan datang, saya sudah ada warisan pelayanan publik, tidak pernah terkendala. Kembali ke bisnis nih di ending akhir nih ya. Gini, kalau teman-teman JMSI, sahabat JMSI yang seantero jagat ini, ketika pingin menjadi pelanggan kopi dan telur puyuhnya BUMT Gunung Katun Tanjungan, itu seperti apa caranya? Kalau mau jadi pelanggan, mau jadi supplier juga boleh. Boleh. Kalau kopi itu, ya, kalau yang 200 gram, nah siapapun yang menjualkan, dia harus setor ke tiuhnya cuma 27.000. Yang berapa gram? 200 gram. Yang dijual 30. Berarti sang penjual dapat 10.000. 3.000 per satu piece. Oke. Saya Kepala Tiuh beli kopi, nggak pernah minta. Beda kecuali kalau ini Pak THR dari beda lagi. Kalau kita datang ke kantor, kita lagi roasting, ada kawan-kawan di SMI dan kawan-kawan media lain pengen ngopi, ya terbuka. Berarti termasuk kopi yang baru disajikan tadi itu adalah Rahmat. Luar biasa. Teman-teman, Rahmat Kopi ini sudah terkenal. Ini luar biasa. Entah karena mungkin satu sistem dan lain sebagainya sehingga terdorong kemudian untuk bekerja sama dengan BUMT Tiuh Gunung Katun Tanjungan. Ini adalah kemenangan, keuntungan besar. Terus kemudian kalau untuk telur? Nah, telur ini, kalau telur itu kan kalau mau beli sekarang, ya kan biasanya kalau orang beli itu kan kalau ada pesta. Pesta itu yang ramai. Itu dengan sekarang harga tadi pagi itu kita masih jual 31.000. 31.000. Harga pasaran di luar ketika dibeli petani? Kita beli dengan petani sekitar 30. 30-an ya, masih ada keuntungan untuk kita. Artinya kedua-duanya siapapun itu boleh menjadi sales, boleh menjadi supplier, bahkan boleh menjadi distributornya untuk ikut menjualkan hasil-hasil yang dikaryakan oleh Tiuh Gunung Katun Tanjungan. Luar biasa. Terus harus hubungin siapa dong? Hubungin kantor BUMTI, hubungin Kepala Tiuh. Misal nih, misal ada salah satu fan beratnya Pak Leli nih, ya kan, di konten kreator, di TikTok, di Facebook, ngikutin terus. Pesan lewat situ juga bisa? Bisa. Alamatnya dong, nama kontennya dong. Nama kalau untuk di Facebook itu konten kreator Danar Tubaba. Danar Tubaba. Dengan follower sekarang 19.500. Pas luar biasa. Yang sudah menghasilkan uang 2 juta sebulan. Luar biasa, keren.
Jadi nggak perlu lagi korupsi dong kalau udah begitu. Udah apa? 2 juta. Terus kalau akun yang lain, medsos yang lain? TikTok sama. Sama. Dan Nartubaba juga. Oke. Artinya teman-teman yang ada jauh di sana, selain dengan JMSI yang sekarang sudah mulai mitranya BUMT Tiuh Gunung Katun Tanjungan, teman-teman juga bisa langsung add Danartubaba di Facebook dan Danartubaba di TikTok. Bisa live, dan ketika live kita bisa langsung beli dan pesan. Oke. Kemudian pesan harapan untuk masyarakat dan pengurus BUMTI juga aparatur Tiuh sehingga usaha ini biar bisa berjalan dan bisa kita wariskan ke depan. Ya, pesan dan kesan untuk warga masyarakat, kita tinggalkan istilah oh ini uang pemerintah. Betul. Itu yang harus kita buang jauh-jauh dari benak kita. Jadi ketika pemerintah itu sudah menyatakan ini penyertaan modal, berarti itu tidak bisa hilang. Karena tanggung jawabnya ketika dia penyertaan modal, dia hilang modal, boro-boro untung, tetap yang bertanggung jawab pengguna anggaran. Kepala Tiuh. Beda dengan tahun 2024. Betul. Nah, jadi makanya kata saya, kita tidak main-main dengan ketahanan pangan karena salah satu ini perintah perintah presiden dan juga untuk masyarakat. Seluas masyarakat. Jadi kita juga nggak kita batasi karena tapi kita memilih usaha ini ya bukan karena kita pilih-pilih. Kita pilih usaha itu dia yang jalan. Oke. Ya nggak bisa kita buat usaha dia usaha itu belum jalan, nggak bisa. Belum ada role modelnya. Belum itu bisa. Masalah, betul. Masalah. Karena sebelum kita membukanya aja sudah habis modal berapa. Betul. Nah kalau dia sudah jalan, dia beda. Otomatis sudah ada harapan. Nah seperti kopi. Saya nggak cari pasaran. Udah punya nama besar. Dia udah punya nama sendiri. Kemarin itu Rahmat ada pesanan 300 piece. Kirim kemana itu? Nggak tahu beliau. Wah. Tapi kalau BUMTI ini kan nggak tahu karena BUMTI itu kalau kita beli 5 kintal, 1 kintal ini sekian punya BUMTI, sekian punya dia. Kalau berarti habis 5 kintal, ya sudah. Tinggal hitung aja. Kalau BUMTI mau ikutan jualan, ya keuntungannya. Kenapa? Keren. Nah, terus karena dia yang beli di rumah banyak. Betul. Terus yang terakhir nih, yang paling terakhir, harapannya kepada pemerintah. Nah, untuk pemerintah pusat dan keterlibatannya seperti apa untuk upaya yang dilakukan? Untuk pemerintah yang jelas kan begini, kita ini sudah melaksanakan apa yang menjadi panduan pemerintah, amanah kita jalankan. Nah, yang jelas kita itu kan minta dikontrol lah. Jadi sekarang ini seperti puyuh. Ini puyuh ini, ya bagi orang yang tidak mengerti puyuh memang ya apalah usaha itu. Betul. Ya. Tapi ketika saya kasih modal 60 juta, itu bisa menghasilkan keuntungan 8 juta 1 bulan. 1 bulan. Kotor, iya benar. Nah kan, nanti sudah ada kita buatkan ininya, berapa untuk BUMTI, berapa untuk pengurus, berapa untuk pembaharuan, sudah ada di situ. Jadi diperkirakan dalam tempo waktu yang sudah ditentukan itu sudah balik modal. Sekitar 1,5 tahun, 2 tahun. Wah, 2 tahun balik modal, kita sudah memetik keuntungan. Luar biasa. Ini cerah. Ya. Artinya bahwa kita juga tetap butuh uluran tangan pemerintah, walaupun dalam bentuk turut mengevaluasi, bantu mengawasi, mungkin tenaga ahli untuk meningkatkan hasil produksi seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya hari ini adalah satu pencerahan kembali untuk kita semua. Semoga ada manfaatnya dan menjadi inspirasi untuk yang ada di luar sana. Bang Lely, terima kasih ini. Sama-sama. Luar biasa, sehat terus. Amin, amin. Tetap berkonten kreator ya. Dari kita temenan ya. Oke, terima kasih. Luar biasa teman-teman. Yuk kita sama-sama berjuang untuk mengabdi di masyarakat. Check it out. Let's go. Salam Rubaba.